Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, rekan-rekan di UK, juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang penting untuk kita semua, karena kita adalah manusia yang diciptakan dengan adanya syahwat, yang imannya naik dan turun. Kita bukan seperti malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah juga mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat mereka bertasbih, beribadah kepada Allah siang dan malam, la yafturun, mereka tidak pernah futur. Mereka tidak pernah futur. Itu para malaikat. Adapun kita manusia, ya, potensi futur sangat besar. Apalagi hati kita berbolak-balik, ya, sampai ada yang mengatakan bahwasanya sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, bahwasanya hati atau jantung ini, qalbu ini dinamakan qalbu karena dia yataqallab. Yataqallab artinya dia berubah-ubah, ya. Dan dikatakan dawamul hal minal muhal, bahwasanya kondisi yang konstan, tidak pernah berubah, statis di atas keimanan terus, ini adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Oleh karenanya potensi kita untuk terkena futur telah ditunjukkan dalam banyak hadis, ya. Di antaranya seperti Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah kalian tidak bakalan mampu. Kalian tidak bakalan mampu. Ya. Artinya tidak mungkin kita istiqamah terus, sebagaimana berkata Ibnu Battal, dia berkata, "Ai lan tutiqul amala bikulli ma lillahi alaikum." Kalian tidak akan mampu melakukan seluruh amalan yang diwajibkan Allah atas kalian. Kalian tidak bakalan mampu. Menunjukkan ada amal-amal yang Allah wajibkan, ternyata kita tidak bisa lakukan. Potensi kita untuk tidak istiqomah itu ada. Demikian juga dijelaskan oleh Ibn Rajab, istaqimu wa lan tuhsuh. Istiqamah kalian tidak bakalan mampu, yakni lan taqdiru ala istiqamati kulliha. Kalian tidak bakalan mampu untuk istiqamah secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwasanya potensi kita untuk futur itu ada. Demikian juga Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam satu hadis. Rasulullah SAW, inna likulli amalin syirrah. Sungguhnya setiap amal itu ada semangatnya. Syirrah maksudnya semangat, ijtihad. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setelah semangat ada fatrah, ada kelemasan, itu kemunduran, ya. Ada masa futur, ya. Kata Nabi, inna likulli amalin syirrah. Inna likulli amalin syirratan, setiap amal itu ada semangatnya. Wali kulli syirratin fatrah, dan setiap ada semangat di balik itu ada kefuturan. Ini semua kita rasakan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapa yang ketika dia futur lagi malas dia menuju kepada sunnahku, yaitu dia tidak bisa semangat tinggi tapi dia berusaha saddidu wa qaribu, itu menepati atau mendekati, maka dia telah beruntung, aflah. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, adapun ketika dia futurnya kepada selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad halak, maka dia telah binasa. Maka dia telah binasa. Dari sini kita tahu bahwasanya futur adalah potensi yang bisa menimpa siapa saja. Baik antum para pemirsa maupun saya sang pembicara. Ya, kita semua merasakan hal ini. Ya, kita semua merasakan hal ini. Bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sungguhnya iman itu yakhlaq itu menjadi usang. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana baju itu menjadi usang. Baju baru kita pakai lama-lama kita menjadi usang. Jadi makanya iman pun demikian. Dia tidak bertahan, tidak konstan. Tapi dia mengalami kemunduran.
Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum." Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian dalam hati kalian. Dan ternyata futur atau turunnya iman ini dialami oleh jangankan kita, bahkan para sahabat. Dalam hadis Hanzalah pernah berkata, "Nafaqa Hanzalah, sungguhnya Hanzalah telah munafik." Qala subhanallah ma taqul, maka ada yang mendengar berkata, "Maha suci Allah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah radhiyallahu anhu? Kenapa kau mengatakan dirimu munafik?" Qultu, maka dia berkata, dia merasa di depan Nabi beda, di belakang Nabi beda. Maka dia menganggap perbedaan kondisi iman ini menunjukkan kemunafikan. Maka dia mengatakan, "Nafaqa Hanzalah, sungguhnya Hanzalah telah munafik." Ada yang berkata, "Apa yang telah kau katakan wahai Hanzalah?" Maka dia menjelaskan, "Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah." Ketika kita sedang di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ingatkan kita kepada surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yu ainin, seakan-akan kita lihat surga dan neraka tersebut langsung di depan mata kita. Akan tapi fa idza kharajna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afasna al-azwaj wal aulada wal dhai'at, namun ketika kita meninggalkan majelis Nabi, kita pulang ke rumah, kita berinteraksi dengan istri, dengan anak-anak, dengan kegiatan perdagangan dan yang lainnya. Fanasina katsiran, maka banyak yang kita lupakan. Subhanallah, Abu Bakar ketika ditemui oleh Hanzalah dan Hanzalah mengatakan hal tersebut, maka Abu Bakar juga mengakui hal tersebut. Abu Bakar berkata, "Fawallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah kami juga mengalami seperti yang kau alami. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin, kata Hanzalah, aku pun pergi bersama Abu Bakar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah, kemudian aku berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik." Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wa madza? Kenapa kau mengatakan dirimu munafik?" Qultu ya Rasulullah, "Nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah." Kami kalau berada di sisi Anda mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka, hatta ka'anna ra'yu ain, seakan-akan kami melihat surga dan neraka di hadapan kami. Fa idza kharajna min indik, tapi kalau kami meninggalkan majelis Anda, afasnal azwaj, kami ketemu interaksi dengan istri, dengan anak-anak, wa dhai'at, dengan urusan-urusan dunia. Nasina katsiran, maka kami banyak yang lupa. Banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah sallallahu, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi." Demi zat yang jiwaku beradanya, seandainya kalian berada terus seperti kondisi kalian di sisiku, fi dzikir, dan kalian beringat Allah, ingat surga dan neraka, la safahatumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Tentu malaikat akan datang dan berjabat tangan dengan kalian di jalan-jalan dan di tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'at. Tapi ya Hanzalah, ada saatnya. Ada saatnya dekat, saatnya kita berinteraksi dengan keluarga. Karena Rasulullah menjelaskan bahwasanya syariat tidak menyuruh kita untuk terus-menerus di masjid, tidak, tapi memang ada waktunya. Ada waktunya kita interaksi dengan anak-anak, interaksi dengan keluarga, ada waktunya kita kerja, dan ketika kita berinteraksi dengan dunia, maka kemungkinan iman turun itu ada, ya. Tetapi memang harus kita lakukan demikian. Jadi maksud saya bahwasanya kondisi futur adalah kondisi yang dialami oleh siapa saja, ya. Dialami oleh siapa saja. Dan itu suatu yang manusiawi, yang sangat natural sekali, ya. Yang jadi masalah ketika seorang terjebak dalam kefuturannya, kemudian malas beribadah terus-menerus. Adapun imannya dia rasa turun, timbul kemalasan, itu dialami oleh siapa saja. Tapi jangan dia terjebak dalam kemalasan tersebut. Jangan dia terjebak dalam kemalasan. Jangan dia biarkan hatinya, jangan dibiarkan hatinya, kolbunya terjebak dalam kemalasan tersebut sampai terus-terusan dan akhirnya membahayakan dirinya. Tapi inilah yang mau kita bicarakan, ya, futur, ya. Kalau futur menimpa kita, hal yang wajar selama kita bisa mengatasinya dengan baik. Selama kita kemudian, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syirrah", setiap amal itu ada semangatnya, wa likulli syirratin fatrah, dan setiap semangat ada disusul dengan kemalasan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, siapa yang ketika lagi futur dia menuju kepada sunnahku, maksudnya apa? Dia tetap berada di atas sunnah, tidak terjerumus dalam kemaksiatan, tidak kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban.
faqad aflah, maka dia beruntung. Wa man kanat fatru ila ghairi dzalik, siapa yang ketika futurnya kepada yang lainnya faqad halak, maka dia telah binasa. Maka dia telah binasa. Maka Rasulullah SAW menyatakan futur itu suatu hal yang wajar. Tetapi ingat, ketika futur maka seorang kembali kepada sunnah Nabi. Apa maksudnya kembali kepada sunnah Nabi? Yaitu berusaha memperbaiki diri menuju yang tepat atau mendekati. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, saddidu wa qaribu, tepatlah atau mendekatilah kepada ketepatan. Sebenarnya mengatakan ketika seorang futur, jangan dia meninggalkan kewajiban. Dia meninggalkan kewajiban. Selama dia tidak meninggalkan kewajiban, dia hanya mengurangi sunnahnya. Sunnahnya lagi semangat, dia semangat, lagi kurang, lagi futur, sunnahnya kurang. Tidak ada masalah, dia tidak berdosa. Karena demikianlah hati tidak bisa kita kontrol untuk terus konstan dalam ketaatan semangat terus, enggak mungkin. Kita manusia. Tetapi ketika kita lagi futur, jangan tinggalkan kewajiban. Ya. Karena selama kita tidak meninggalkan kewajiban, berarti kita masih di atas sunnah, masih mendekati. Rasulullah mengatakan saddidu wa qaribu, tepat atau mendekati ketepatan, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita lagi futur meninggalkan kewajiban, maka ini jadi permasalahan, ya. Tapi para ulama menyebutkan tingkatan-tingkatan futur, ya. Kalau kita mau tingkatan futur, tingkatan futur, yang pertama adalah malas, ya. Malas atau kurang semangat menjalankan sunnah, menjalankan ketaatan, tetapi wajib tidak ditinggalkan. Wajib tidak ditinggalkan. Kemudian sunnah berusaha dijalankan namun berkurang. Maka ini masih oke, ya. Kondisi seperti ini berkurang, maka ini masih di atas sunnah, ya. Ini masih di atas sunnah. Nah, ini tidak masalah, ya. Tentu dengan dia mungkin kurang sedikit amal solehnya, sunnah-sunnahnya, tapi kewajiban tetap dia jalankan. Maka suatu saat dia akan terpacu lagi, akan kembali lagi. Ya. Yang kedua, futur namun meninggalkan kewajiban. Tentu ini sudah di luar sunnah. Ya, ini di luar sunnah, ya. Demikian juga futur sama. Futur semangat melakukan maksiat. Ya, ini juga sama, ya. Ini selain di plus kalau kita tambah lagi sudah meninggal kewajiban, dia semangat melakukan kemaksiatan. Yang lebih parah lagi, futur dan benci dengan ketaatan. Nah, ini lebih parah lagi. Artinya hati ini kalau dibiarin terus, lama-lama dia benci dengan ketaatan. Ini sudah parah. Ini berbahaya. Ini bisa terjerumus dalam nyerempet kepada kekufuran. Maka seorang berusaha tetap pada poin yang pertama ketika dalam kondisi futur. Dia wajar dia kurang semangat, maka dia kurangi sunnah-sunnahnya, tapi kewajiban tidak dia tinggalkan. Kapan dia tinggalkan kewajiban? Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa melakukan kewajiban. Karena kita pun tidak selamat, tidak maksum, kita pasti terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi ketika terjerumus maksiat, segera kita kembali kepada Allah. Adapun sunnah-sunnah kita kurang, tidak seperti biasa, tidak jadi masalah. Ada saatnya kita kembali lagi, ada saatnya kita malas. Karena memang tidak mungkin seorang amal terus semangat, terus di puncak, terus enggak. Kata Nabi yang mengatakan tadi, inna likulli amalin syirrah, setiap amal ada semangatnya, wa likulli syirratin fatrah, dan setiap semangat disusuli dengan fatrah, dengan kemalasan. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini tentang kondisi-kondisi futur, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya, ya,
futur bisa menimpa siapa saja. Dan kita perlu mengenal ya ada beberapa perkara. Pertama adalah tentang ada hal yang kita ingin bicarakan. Yang pertama tentang tanda-tanda futur ya. Kemudian sebab-sebab futur dan kemudian kita bahas juga tentang bagaimana agar kita bisa bangkit dari futur ya. Adapun tanda-tanda futur kita sama-sama tahu intinya adalah malas ya. Malas beribadah. Ini contoh kita sedang mengalami futur. Malas beribadah, mau baca Quran malas, mau ikut pengajian malas ya. Mau sholat malam malas, mau ke masjid malas ya. Mau sholat sunnah malas. Ini semua adalah tanda kita sedang ditimpa dengan futur. Ditimpa dengan futur. Kemudian di antara tanda-tanda futur juga misalnya kok ada keinginan, semangat bermaksiat. Semangat maksiat. Ingat kita lagi futur ini. Kok ingin nonton film misalnya. Ingin nonton film. Nonton Korea lah ya. Pingin ya. Pingin. Kok ingin dengar berita-berita ghibah. Ini ada masalah dengan hati kita ya. Kok ingin nonton film, ingin inilah lihat yang tidak, ingin dengar berita-berita ghibah, maksiat, kangen ya. Dengar musik-musik. Nah ini kita sedang futur nih. Kita sadar bahwasanya hati kita sedang futur. Seharusnya kalau iman kita bagus tidak demikian, karena Allah mengatakan wa qarra ilaikumul furq wa qarra ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah telah membuat ya wa zayyanahu fi qulubikum. Allah membuat menghiasi iman dalam hati kalian. Wa qarra ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah menjadikan kalian benci. Kata Allah walakin Allah habbaba ilaikumul iman dalam surat Al-Hujurat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang buat kalian cinta dengan iman. Kemudian wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi iman dalam kalbu kalian. Kemudian kata Allah wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surat Al-Hujurat ayat 7 ya. Lihat sini surat Al-Hujurat ayat 7. Ya. Kalau kita dapat dari kita, Allah mengatakan orang yang beriman itu karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Buat dia benci dengan kekufuran, lihat kekufuran dia enggak suka. Lihat kefasikan dia benci. Dan benci dengan kemaksiatan. Ketika ternyata dia mulai kangen, pingin lagi nonton film, pingin dengar musik, pingin nostalgia dengan kemaksiatan, pingin lihat berita-berita cewek dulunya, pacar lamanya, ini dia sedang futur. Dia sedang futur. Lagi asik sendirian, kemudian berselancar dalam dunia maya, kemudian hal yang dilarang, yang seandainya orang lihat tentu dia malu. Dia sedang futur berarti. Dia sedang futur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia sedang terjangkiti penyakit futur. Tergantung tingkatannya, parah atau tidak. Ya, parah atau tidak. Yang ketiga, misalnya tanda-tanda futur, ya, dijangkiti penyakit taswif. Ini at-taswif, nunda-nunda ya, nanti, nunda-nunda ya. Nanti taswif. Ini salah satu jundun min junudi iblis, sebagian perkataan para salaf. Taswif adalah salah satu dari tentara iblis ya. Buat orang menunda-nunda amal soleh sampai akhirnya menunda amal soleh, akhirnya terjebak dalam kemaksiatan. Kemaksiatan. Kalau dia sudah selalu nanti aja, berarti dia sedang futur. Kalau dia tidak futur, harusnya dia tidak tunda-tunda amal soleh. Harusnya dia semangat. Harusnya dia semangat. Ini secara sederhana. Kalau kita mengalami ini semua, berarti kita sedang futur. Ya, jangan merasa kita lagi tinggi iman, kita sedang futur.
ibadah kok malas, kok semangat bermaksiat, ya. Kemudian dijangkiti penyakit taswif bahwasanya kita sedang futur. Tapi berikutnya, apa sebab futur? Ya, kita tahu sebab ini agar kita bisa memperbaiki diri. Ya, terakhir kita akan bahas tentang solusi atau ilaj, ya, agar kita bisa terhindar dari futur. Ya, sebabnya banyak, karena mengetahui sebab kita bisa preventif, ya. Jadi kalau orang bilang bagaimana cara menghindari futur, kenalilah sebab-sebabnya. Karena kalau engkau mengenal sebab-sebab futur, kau akan melakukan tindakan preventif sehingga kau tidak terjerumus, ya. Dan kalau kau sudah terjerumus dalam sebab-sebab tersebut, kau tinggalkan agar kau selamat dari futur. Jadi sebenarnya mengenali sebab-sebab futur adalah salah satu obat agar bisa terhindar atau bangkit dari futur, ya. Utsman bin Affan punya perkataan yang indah. Qala Utsman radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kata Utsman bin Affan, jika hati kalian bersih, jika qalbu kalian bersih, tentu kalian tidak akan bosan, tidak akan kenyang dari membaca firman Rabb kalian. Ini contoh barometer kita sedang terkena futur. Jadi ada masalah pada hati kita, ya, pada hati kita. Ya. Kalau hati kita bersih, tentu kita semangat baca Quran. Kita paling letih karena memang badan capek. Adapun baca Quran bosan, ya. Coba kita bayangkan ketika kita baca berita dunia. Ya, kita baca berita bola misalnya, kita baca berita politik, kita enggak bosan 1 jam, 2 jam. Karena kita punya interest dalam hal tersebut. Ya, karena memang hati kita condong kepada perkara tersebut. Tapi kalau kita baca Quran ke setengah jam, seperempat jam sudah enggak kuat, malas, sudah jemu, bukan sudah bosan. Ada masalah berarti hati kita. Ada masalah. Ini standar yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Sederhana, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau qalbu kalian yang bersih, kalian tidak akan pernah bosan dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan baca firman Allah, tidak bosan baca tafsir, tidak bosan mendengar tilawah. Karena hati sinkron. Hati kita lagi ada iman sinkron dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kita malah semangat hal-hal tadi maksiat, malah ini menunjukkan hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Adapun sebab futur, sebab futur sebenarnya kembali kepada satu, ada masalah di hati. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Utsman. Ya. Utsman bin Affan. Hati kita bermasalah. Ada noda di hati. Ada noda di hati. Dan sebabnya ada masalah di hatinya ada beberapa sebab. Pertama, banyak maksiat. Ini menyebabkan hati ini menjadi bermasalah, ya. Kemudian yang kedua, terlalu tenggelam dalam dunia, lupa dengan akhirat. Ghaflah dalam dunia sehingga lupa dengan akhirat. Ditimpa dengan penyakit namanya al-ghaflah. Al-ghaflah, lalai. Kalau ini namanya al-ma'siyah. Dua ini penyakit sebenarnya kalau kita mau kembalikan. Inilah sebab kita futur dua ini. Entah kita banyak maksiat, entah kita ghaflah, terlalu banyak perkara dunia. Ya, perkara dunia. Tadi yang saya sebutkan, sahabat ditimpa dengan ini, ghaflah. Ya.
sedikit, tapi mereka ditimpa dengan sedikit. Tadi mereka mengatakan akan tapi afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Kalau kami sudah interaksi dengan istri, dengan anak-anak, dengan dunia, sehingga kami pun banyak yang kami lupakan ya. Ya, tapi dua-duanya seandainya dunia kita takar ya, maka insyaallah kita bisa bangkit dari futur. Demikian kalau kita meninggalkan maksiat, maka kita akan bisa bangkit dari futur. Ini secara global. Sekarang ada pun perincian banyak ya. Sebab-sebab rinci. Misalnya ternyata kita tidak ikhlas dalam beramal. Ini jadi masalah. Karena ketidakikhlasan ya. Ketika kita tidak ikhlas, maka iman kita tidak bertambah ya. Ketika beramal saleh, karena niat kita bermasalah. Niat kita bermasalah. Sehingga kita tidak dijaga oleh Allah ketika dihadapkan dengan maksiat. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa Allah selamatkan dari godaan yang hebat? Ketika warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun ya. Ya. Ketika dirayu oleh wanita Zulaikha yang sangat cantik, kemudian pintu semua ditutup, rayuan yang luar biasa. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam sebagian qiraah innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami ingin selamatkan Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan perbuatan zina ya. Kenapa kata Allah innahu min ibadinal mukhlasin? Dalam qiraah innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia ikhlas. Karena dia ikhlas. Sehingga kami selamatkan ya. Iblis laknatullah alaih ketika berjanji untuk menjerat semua manusia, dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang selamat dari godaanku. Maka kita introspeksi diri, evaluasi lagi diri kita. Ya. Apa kita selama dalam kegiatan kita dalam dakwah, sedekah, ke masjid, ketika berbakti sama orang tua, kita ikhlas atau tidak? Kita introspeksi diri. Jangan kita terlalu pede bahwasanya kita tidak riak ya. Mungkin ini di antara sebab kita terkena futur. Ternyata kita tidak ikhlas selama ini. Sehingga amal yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Kalau kita ikhlas tentu ada hasilnya. Iman kita bertambah dengan beramal saleh. Karena akidah Ahlussunnah mengatakan al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yazid bi taat, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, dan turun karena kemaksiatan. Yang kedua, misalnya sebab ya interaksi ya fitnah istri, anak-anak ya, dan keluarga. Nah, ini jika berlebihan, maksudnya berlebihan dalam berinteraksi dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya di antara istri kalian, anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka fahdharuhum, waspadalah. Artinya apa? Para ulama menjelaskan sebagian istri, sebagian anak-anak membuat suami atau membuat seorang akhirnya terjebak dalam kemaksiatan atau terjebak dalam perkara yang mubahat, yang berlebih-lebihan karena saking sayangnya sang anak kepada istri dan anak-anaknya ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-waladu majbanatun wa mabkhalatun. Anak-anak itu membuat seorang menjadi takut untuk berjihad dan menjadi pelit karena mikirin anak-anak ya, sehingga dia terjebak dalam kepelitan dan terjebak dalam sifat pengecut ya. Hati-hati, kita sayang sama anak istri, tapi kita harus mengontrol diri kita. Kita mengontrol mereka, jangan mereka mengontrol kita. Kita laki-laki harus punya qawamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang mengatur para wanita. Dan sampai akhirnya seorang lelaki
terfitnah oleh anak dan istrinya, ya sehingga dia ngikutin saking cintanya kepada mereka, akhirnya dia pun terjebak dalam hal yang tidak terpuji, sehingga akhirnya terjebak dalam futur, ya. Di antara juga, ya, berlebihan atau al-ghulu ekstrim dalam ibadah. Dalam ibadah, ya. Biasanya kalau terlalu ekstrim berlebihan, ya, dia akhirnya futur, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun wa lan yushadad dina illa ghalabah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya agama ini mudah. Wa lan yushadad dina illa ghalabah. Tidaklah seorang terlalu kencing dalam beragama kecuali dia kalah, nanti terdominasi. Dia terdominasi. Kita dapat sebagian terlalu kencing akhirnya jatuh parah. Kenapa dia tidak bertahap dalam menjalankan agama? Kenceng langsung tiba-tiba kenceng. Tidak mengontrol dirinya, kenceng tanpa ilmu masalahnya, kenceng tanpa ilmu. Karena namanya ilmu tidak mungkin langsung sekaligus. Sebagian perkataan Az-Zuhri, man rama al-ilma jumlatan dhahaba anu jumlah. Siapa yang ingin dapat ilmu sekaligus seluruhnya, maka akan hilang seluruh darinya. Dan amal itu dia sinkron dengan berjalan bertahap bersebagaimana ilmu. Jika seorang semangat beramal tanpa ilmu, dia mudah terjungkal, berlebihan, terlalu ekstrim. Ya, padahal agama ini mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallam ada Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian Rasulullah sallam mengajak Aisyah untuk melihat orang-orang bermain di masjid, para Habasyah, orang dari Habasyi bermain bermasjid, ya. Ada gerakan-gerakan seperti mau perang dan yang lainnya. Maka Rasulullah sallam mengatakan, li ta'lamal yahud anna fi dinina yusran. Al-samhah, li ta'lamul yahud anna fi dinina samhah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kemudahan, ada keringanan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di masjid, fa idza hablun mamdudun baina sariyataini, tiba-tiba ada tali diikat di antara dua tiang masjid. Rasulullah berkata, "Ma hadza?" Ini apa ini tali diikat? Maka Rasulullah dikatakan kepada Nabi, hablun li Zainab. Idza fatarat ta'allaqat bihi. Zainab kalau salat, kemudian dia kalau lagi malas, dia pegang tali tersebut supaya terus beribadah. Kata Rasulullah SAW, lepaskan. Kata Rasulullah SAW, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian salat ketika semangat, dengan semangat, maksudnya dengan semangat. Fa idza fatara falyaqut. Kalau dia lagi malas duduk, salat sunnah sambil duduk, tidak harus berdiri. Sehingga tetap salat dalam kondisi apa? Semangat. Intinya Rasulullah mengatakan, inna hadzal dina yusrun wa lan yushadad dina illa ghalabah. Sungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang ekstrim dalam suatu agama kecuali akan terdominasi. Kita lihat contohnya banyak dalam kehidupan kita, banyak. Orang terlalu semangat berlebihan, terjungkal, jatuh, terjungkal. Ya. Langsung terjungkal, ya. Karena semua perlu tahapan. Jangan seorang baca tentang salafus saleh mereka langsung salafus saleh mereka punya tahapan sehingga mereka bisa demikian. Lalu kita baru sadar, baru hijrah langsung kemudian ekstrim tanpa ilmu, masalahnya. Sehingga potensi untuk terjungkal sangat besar. Jadi berlebihan ekstrim dalam beribadah tanpa ilmu. Ingat bahwasanya ilmu perlu tahapan, ibadah juga perlu tahapan. Di antaranya yang menyebabkan futur, ya, tentunya bermaksiat. Ini yang jelas, ya. Ini langsung punya sebab, ya, tidak jaga, ya, bermaksiat, tidak menjaga pandangan dan pendengaran. Ini benar-benar punya pengaruh dalam hati, dan inilah musibah yang menimpa banyak orang zaman sekarang ketika dia mengumbar pandangannya. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kenapa saya futur? Jawabannya mudah, kau kurangi maksiat. Karena sebab yang langsung membuat hati ini futur adalah maksiat.
Allah ketika berfirman tentang menundukkan pandangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah, katakanlah kepada para lelaki mukminan, kaum mukminin, lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka, itu lebih suci bagi mereka, itu lebih suci bagi hati mereka. Dan katakanlah kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka. Setelah itu Allah menyebut tentang ayat berikutnya. Setelah itu Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, seorang yang menundukkan pandangan maka akan diberikan cahaya dalam hatinya, ada tambahan cahaya. Dan siapa yang mengumbar pandangan maka ditempelkan noda hitam di hatinya. Noda ini kalau semakin banyak buat kita futur, malas. Maka hati-hati di zaman sekarang seperti ini, di mana kita mungkin berinteraksi dengan medsos atau kita di luar sana melihat banyak maksiat, hati-hati. Harus sering beristighfar, sering tundukkan pandangan. Karena kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan maksiat, hati-hati. Seorang harus membentuk komunitas. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah berkata, "Ana bari'un mimman yuqimu baina dhahrainil musyrikin." Aku berlepas diri dari orang yang kemudian muqim, iqamah di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Kenapa orang musyrikin? Ya, membuat seorang terkadang sulit untuk melakukan interaksi ibadah dengan baik. Ya, makanya kalau seorang tinggal di luar negeri, di negeri-negeri kafir, sementara dia tidak bisa menjalankan ibadah, maka wajib bagi dia untuk balik. Tidak boleh dia tinggal di sana. Tidak boleh. Ya. Karena akan mempengaruhi pandangan dia, lihat macam-macam, pendengaran dia di mana-mana mungkin musik, interaksi dia. Kalau dia tidak bisa menjaga diri, jangan dia spekulasi hidup cuma sekali. Kalau dia bisa jaga diri, bisa bikin komunitas, kemudian dia bisa bikin pengajian, dia bisa menjaga diri, maka tafadhal, silakan. Dia tinggal di komunitas kaum muslimin daerah tersebut, maka tidak jadi masalah. Sebagaimana dijelaskan Al-Marwardi rahimahullah, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kalau seorang tinggal satu negeri kafir tapi situ ada komunitas, kemudian dia bisa menjalankan ibadah dengan baik, maka semuanya dia sedang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kalau ternyata tidak, tinggal di tengah kemaksiatan, di mana-mana terpajang aurat terbuka, di mana-mana terlihat gambar yang buruk, maka dia mengotori hatinya tiap hari. Ya. Maka seorang berusaha bertawakal kepada Allah. Maka bagi teman-teman yang tinggal di sana, berusaha ya, perbaiki diri, sibukkan dengan komunitas yang baik, kemudian juga sibukkan dengan dakwah sehingga bisa mengontrol hatinya. Jika tidak, maka potensi untuk futur sangat besar. Ya, pandangan, pendengaran, seperti itu ya. Maksiat ini adalah salah satu sebab utama yang menjadikan seorang futur, ya, sebab langsung. Yang berikutnya, yang kelima adalah berlebih-lebihan dalam mubahat. Ini tadi yang sudah kita sebutkan, menyebabkan ghaflah. Dalam perkara-perkara mubah. Perkara mubah boleh, namanya mubah juga boleh, tapi kalau berlebihan tidak baik. Berlebih-lebihan. Kenapa kalau orang berlebihan dalam akhirnya nanti lupa dengan akhirat. Akhirnya lupa dengan akhirat. Ini jelas tadi hadis Hanzalah yang dia mengatakan, "Walakin idza afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran." Kalau kami sudah berinteraksi dengan istri, anak-anak dan kerjaan, maka kami lupa. Ini padahal mereka tidak berlebih-lebihan para sahabat. Artinya, tapi itu pun ada efeknya. Bagaimana kalau berlebih-lebihan? Bagaimana kalau jalan-jalan melulu? Bagaimana kalau belanja melulu? Setiap hari ke mall misalnya. Nah, ini gimana? Hati ini nggak bisa kita kontrol. Kita pasti futur, pasti malas. Karena berlebihan dalam dunia ini bukan maksiat lah, berlebihan dalam duniawi. Dan itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman tahu dunia itu diperlukan, tapi secukupnya, bukan untuk berlebih-lebihan dalam dunia. Maka hati-hati kalau kita dalam dunia, mentang-mentang kita diberi kelebihan harta, kelebihan waktu, kemudian kita terlalu berlebih-lebihan, ini pengaruh hati.
Tontonan aja berlebihan. Nonton yang boleh, misalnya nonton hal-hal yang ada di medsos. Berlebihan bikin hati futur. Nonton berita misalnya, kira berita politik, pingin tahu. Berlebihan bikin futur. Bikin futur. Ya, terlalu berlebihan dunia. Bikin futur, apalagi kemudian isinya maksiat, terkadang gibah, apalah macam-macam lah. Berlebihan. Semua duniawi berlebihan maka bikin futur. Ini terkadang yang tidak kita perhatikan. Saya katakan beruntung orang yang sadar hatinya sedang futur. Beruntung, dia tahu hatinya sedang sakit. Sehingga dia segera memperbaiki diri. Jadi masalah seorang tidak sadar bahwasanya dia sedang futur. Terkena penyakit futur, bahkan penyakitnya kronis dan akhirnya dia terjungkal tanpa dia sadar. Ini lebih bahaya. Tapi kalau dia sadar, dia segera perbaiki diri. Dia perbaiki dirinya. Taib ini tentunya sebab rinci masih ada di bawah ini perincian yang banyak, tapi saya sebutkan ru'usul aqlam itu yang penting-penting. Sekarang kita masuk pada poin bagaimana mengatasi futur, bagaimana bangkit dari futur. Bagaimana bangkit dari futur. Tips-tips bangkit dari futur. Baik, banyak tips. Di antaranya baca Al-Quran. Ini adalah obat yang paling menambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata Allah dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyat ayatuhu zadat. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jika dibaca Al-Quran bertambah iman mereka. Namun saya mohon, baca bukan sekedar baca. Baca dengan tadabbur. Kalau kita sekedar baca saja, maka ini kurang pengaruh ya. Orang-orang Khawarij mereka baca Al-Quran tapi la yujawizu taraqiyahum. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Kata Nabi, mereka baca Al-Quran namun tidak melewati selangkangan mereka. Jadi tidak masuk ke hati. Maka perlu kita merubah cara kita baca Quran. Baca dengan tadabbur, baca ayat, kita pahami. Kalau antum bisa bahasa Arab, alhamdulillah, baca dengan pelan aja sudah tadabbur. Tapi kalau enggak bisa bahasa Arab, coba baca terjemahannya, baca. Banyak aplikasi alhamdulillah, baca Quran, terjemahnya, baca Quran, terjemahnya, baca Quran. Kalau lagi kepingin hati menggelitik ingin tahu tafsirnya, pencet, tekan. Pingin tahu tafsirnya apa? Tekan tombolnya. Baca tafsirnya. Itu benar-benar cepat menambah iman. Cepat benar menambah iman. Ya. Agar kita bangkit dari futur. Karena masalah futur ini masalah iman kita sedang turun. Iman kita sedang turun ya. Kemudian tentunya continue dalam amal-amal sunnah. Meski sedikit. Karena amal sunnah ini adalah pagar bagi kita ya. Pagar bagi kita agar kita tidak futur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue, yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Maka harapan saya kita buat jadwal, ada jadwal baca Quran tiap hari meskipun kita punya wirdil yaumi. Wirid harian. Itu baca Al-Quran misalnya. Berapa sih? Apa? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Yang penting kita punya wirid. Ya, ini sangat penting. Kemudian kita punya sholat sunnah, kita mungkin sholat duha, yang bisa rutinkan meskipun sedikit ada masalah. Kita punya jadwal sholat malam, ya. Kita punya jadwal sedekah meskipun mungkin pekanan. Intinya ada amal sunnah yang kita kerjakan secara kontinu berkesinambungan. Ini diantara sebab hati kita tidak futur karena ya kita bukan hanya yang wajib, bahkan kita melakukan yang sunnah-sunnah. Di antara hal yang buat kita tidak futur. Kemudian
Untuk bangkit dari futur, banyak istighfar dan bertobat. Kalau kita, tapi ingat ya, maksud saya ini istighfar yang berkualitas, Bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah, tapi kita benar yakini kita ini banyak kesalahan. Ketika kita mengucap astagfirullah, 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 benar kita meyakini dalam kondisi kita benar-benar bahwasanya kita ini banyak dosa, dosa pandangan, dosa pendengaran, banyak hak-hak yang belum kita tunaikan, hak keluarga, hak orang tua, hak kakak adik, banyak hak. Kita masih kurang silaturahmi, kurang bertetangga dengan baik, hubungan kita dengan Allah kurang baik, banyak hal. Jadi benar-benar kita astagfirullah, astagfirullah. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap orang bermaksiat maka nukitat fi qalbihi nuklatun sauda, diberi noda hitam dalam kalbunya. Fa idza taba, jika dia istighfar, kalau dia taubat dan istighfar maka dihapuskan. Kalau kita istighfar itu noda hitam dihapuskan sedikit demi sedikit. Ini noda hitam ini yang buat kita futur. Maka jangan lupa dikit lagi perjalanan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian antaranya mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Ini bisa kita lakukan misalnya ketika kita salat malam, ya. Misalnya ketika salat malam 5 menit aja, enggak usah banyak-banyak. Setelah salat malam kita renungkan, ya Allah, kalau saya meninggal sekarang, kalau saya di alam barzah, mampukah saya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Ya Allah, kalau saya meninggal sekarang, apakah urusan saya sudah selesai di dunia ini? Masih banyak urusan belum saya selesaikan. Apakah saya ketemu Allah dengan amalan seperti saya sudah ridha? Pikir hal tersebut. Yang buat hati kita ini, yang buat kita hati ini, sebab tadi saya karena terlalu banyak duniawi, isinya dunia. Kita harus lawan. Caranya dengan banyak mengingat kematian. Salat malam dulu 5 menit kita renungkan. Berdoa sama Allah, ya Allah, anugerahkan husnul khatimah. Ya Allah, mudahkanlah aku, berikanlah nikmat kubur, ya Allah. Bangkitkan aku dengan kemuliaan dan seterusnya, mudahkan lewat sirat. Kita berdoa, kita doa ingat akhirat. Karena terkadang orang bangun tapi doanya dunia terus. Mudahkan saya bangun rumah, mudahkan saya ini, mudahkan utang lunas, utang boleh, tidak dilarang. Tapi itu perkara kedua. Yang pertama akhirat kita yang jadi yang penting. Kalau kita doanya dunia terus, Allah mencela orang yang minta dunia saja. Ya. Kata Allah terhadap orang-orang yang berhaji, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Di antara orang-orang yang berhaji, di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Itu saja doa mereka. Dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat tidak mendapat bagian sama sekali. Kemudian Allah memuji golongan yang kedua, minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Maka di antara kita untuk ingat akhirat ketika salat malam, ya. Ketika salat malam. Di antaranya juga, ya, untuk ingat akhirat dengan ziarah kubur. Rasulullah mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ziarahi kuburan karena kuburan itu mengingatkan pada akhirat. Jadi tujuan kita utama ziarah kubur, yang tujuan pertama untuk kita, yang kedua baru untuk penghuni kubur. Yang paling utama adalah untuk kita. Karena tujuan ziarah kubur dua. Yang pertama untuk mengingat akhirat, yang kedua mendoakan sang penghuni kubur. Namun yang paling utama yang Rasulullah SAW sebutkan, tujuan utama adalah untuk kitanya ini. Zurul kubur, ziarahilah kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Itu orang yang hebat. Ya, pernah kita lihat berjalan di atas muka bumi dengan kehebatan, dengan pejabat, kekayaannya, sekarang semua di tempat yang sama di bawah, di alam, di liang lahat. Kita pun akan seperti itu. Maka ini utama, karena tujuan mengingat kematian adalah sesuatu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pun ketika kita berdoa, kita mengatakan apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun.
keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin kaum mukminin, dan kami pasti akan nyusul kalian. Nah, ini ingat akhirat. Inna insyaallah bikum, kami insyaallah pasti nyusul kalian. Baru kita doakan mereka, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Jadi ini di antara hal yang menjadikan orang begitu futur. Kalau orang futur ingat mati. Kapan dia lagi futur? Aduh, kalau saya mati bagaimana? Ya. Ziarah kubur. Dan tidak mengapa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita mengucapkan la aisha illa aishal akhirah. Ini diucapkan oleh Nabi, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Asalnya Nabi mengucapkan hal ini ketika Rasulullah sedang menggali parit Khandaq dalam kondisi kelaparan sampai mengikat perut dengan batu. Maka Rasulullah mengatakan, la Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Artinya kehidupan susah ini akan kita lewati akan lewat, dan sungguhnya kehidupan di sana yang benar-benar kehidupan yang sejati. Namun Syekh Utsaimin mengatakan demikian juga jika seorang melihat kemewahan, lihat dunia, dia ingatkan dirinya la aisha illa aishal akhirah. Ya, tidak ada kehidupan sungguh kecuali kehidupan akhirat. Dia lihat mobil mewah, lihat rumah mewah, lihat dunia. Dia bilang tidak ada kehidupan. Ini kehidupan semu. Jika tidak digunakan untuk akhirat, maka sia-sia. Hanya menambah beban seorang di akhirat kelak. Maka dia ingatkan dirinya sehingga dia tidak futur dalam beramal soleh. Ini saya kalau mati bagaimana? Ya. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian perkataan seorang penyair yang dinisbahkan kepada Ali Zainal Abidin, dia mengatakan safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'afat wal mautu yatlubuni. Safarku masih jauh. Sejauh safar dunia, safar alam barzah, safar hari kebangkitan. Wa zadu la yuballighani, sementara bekalku tidak akan membuat aku sampai dalam safar tersebut. Itu amal solehku masih sedikit. Wa quwwati dha'afat, sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian segera mengejarku. Wali baqaya dzunubin lastu a'lamuha Allahu ya'lamuha fi sirri wal alani. Dan saya masih punya dosa-dosa yang mungkin aku lupakan, tapi Allah tahu dosa-dosa tersebut yang aku lakukan baik dalam kesendirian maupun di depan banyak orang. Intinya ketika dia ingat hari akhirat, dia akan semangat. Ya. Makanya siapa yang sering ingat akhirat diberi anugerah dengan 3 hal. Yang pertama dia cepat bertobat, yang kedua semangat beramal soleh, dan yang ketiga adalah dia qanaah. Siapa yang selalu ingat akhirat, ingat mati, dia akan diberi anugerah 3 hal. Ya. Semangat beribadah, suka bertobat, dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi siapa yang lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, terkena 3 musibah. Tidak pernah qanaah, selalu ingin mencari tambahan. Yang kedua, tidak segera bertobat dan malas beramal soleh. Karenanya dengan banyak mengingat kematian, kita bisa bangkit dari futur. Ustaz, gimana saya malas? Ingat mati. Kalau mati besok bagaimana? Selesai. Mati itu apa? Selesai, game over. Apa yang kita sudah lakukan sudah selesai. Amal soleh enggak bisa tambah lagi. Salat kita berhenti, puasa kita berhenti, sedekah kita berhenti, nulis buku berhenti, ceramah kita berhenti, semua berhenti, selesai. Ingat mati, jangan terus. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat mengingat kematian, ya. Semakin sering banyak ingat kematian, kita akan mudah bangkit dari futur. Kemudian yang berikutnya, bergaul dengan orang-orang soleh yang meningkatkan keimanan kita. Orang soleh yang kalau kita lihat kita ingat akhirat. Nah, kita ini banyak teman, hati-hati bergaul. Kalau kita punya teman, kita bergaul dengan mereka, kita evaluasi ternyata dengan bergaul dengannya kita tambah iman, tambah semangat dakwah, berkecimpung dengan dakwah, ngurus jadi DKI masjid, kemudian urusan akhirat, maka teman yang benar.
peganglah teman tersebut erat-erat. Jangan salah bergaul. Sebaliknya kalau kita salah bergaul, komunitasnya salah, maka dunia selalu dalam pikiran kita. Tidaklah kita ketemu kecuali bicara dunia dengan berbagai macam cabang-cabang dunianya. Ya, entah bicara tentang hiburan, entah bicara tentang dunia terus. Kita cek iman kita semakin menurun. Semakin menurun. Setelah bergaul dengan dia, maka tinggalkan orang tersebut. Karena teman itu punya efek yang sangat luar biasa. Ya. Makanya di antara penyesalan yang disampaikan oleh penghuni neraka, dia berkata, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Celakalah aku, ya. Seandainya aku ya tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku. Laqad adallani ani dzikri. Dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Buat aku lalai, ya. Buat aku lalai. Kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajha. Wala ta'du aynaka anhum turid zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furata." Allah nasihati Nabi, kata Allah, sabarkanlah dirimu. Bersama siapa? Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mereka ikhlas kepada Allah. Nabi suruh bersabar dengan Bilal, dengan orang-orang yang lemah. Wala ta'du aynaka anhum turizinatal. Jangan kau tinggalkan mereka, kau hanya mencari kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikr. Jangan kau ikuti orang yang kami buat lalai hatinya jadi mengingat kami. Wattaba hawa mengikut hawa nafsu. Kita cari teman yang benar yang buat kita ingat Allah. Jangan kita ikuti orang yang buat kita lupa kepada Allah, yang dia hatinya ya ghafil, lalai. Kemudian kita ikuti dia, kita akan terbawa. Komunitas itu punya pengaruh luar biasa. Salah bergaul kita pikirannya omongannya dunia terus lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita habis ya. Sehingga sibuk berbicara tentang dunia tanpa ada tujuan akhirat ya. Selanjutnya 6, jangan buang-buang waktu. Waktu, sebagaimana saya sudah sering kajian tentang hal ini, waktu adalah aset, modal dasar seorang. Dalam waktu tersebut seorang bisa beramal. So, kalau waktunya enggak ada, dia mau bagaimana? Di antara hal yang buat orang mudah untuk putar ketika waktu tidak dia manage. Sehingga waktu dia terbuang-buang. Dia terbuang-buang padahal yang tidak bermanfaat. Apa kata seorang yang beri nasihat, al-waqtu kas-sayf illam taqta'u qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika kau tidak menebasnya, mematahkan pedang tersebut, kau akan ditebas oleh pedang tersebut. Waktu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, dia akan membawamu kepada keburukan. Ya. Oleh karena seorang jangan buang-buang waktu. Kita di zaman umur kita buang. Ini buat kita futur, buang yang tidak bermanfaat. Nonton inilah, dengar inilah, komentar inilah, baca komentar orang lah. Gak ada manfaatnya, gak ada manfaatnya. Ini buat kita futur. Yang terakhir, ikhwan, tentunya bahkan ini yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah ya, agar hati kita ya semangat ya. Di antaranya kita mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Ini butuh karena kita hati ini goyang terus. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, baca sambil serius, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku petunjuk jalan yang lurus. Masih banyak kebaikan yang belum aku bisa jalankan dengan baik. Bukalah bagiku pintu-pintu kebaikan supaya aku bisa melakukannya. Kalau aku menghadapi suatu permasalahan, berilah petunjuk kepada aku akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Ihdinas siratal mustaqim luar biasa. Jika seorang membacanya dengan memahami maknanya yang dalam. Ya. Kemudian juga kita berdoa, Allah mina'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal dhala'id daini wal abatir rijal. Kita berlindung kepada Allah dari al-ajiz wal kasal, dari ketidakmampuan dan kemalasan. Ini futur, ini malas. Berdoa kepada Allah agar terlindung dari penyakit malas ya. Mungkin saya tambah satu lagi ya. Terakhirlah, selain berdoa, continue dalam menuntut ilmu. Ini jangan disepelekan.
Kenapa kita dapati sebagian orang bisa istiqamah? Karena dia istiqamah untuk ilmu. Untuk ilmu itu kita sedang beribadah, ibadah kepada Allah. Kita selalu bersama Allah, kita ingat Allah. Karena makanya ilmu disebut zikir. Kita ingat syariat Allah, kita ingat hukum-hukum Allah, kita ingat tentang malaikat-malaikat Allah, tentang memahami asma'ullahil husna, nuntut ilmu. Kita belajar syariat, kita belajar fikih. Ini semua membantu kita untuk istiqamah, membantu kita untuk tidak futur. Jangan sepelekan nuntut ilmu. Ya, saya sudah punya kajian sendiri tentang agungnya nuntut ilmu, pahalanya luar biasa. Oleh karenanya di antara hal yang membantu seorang untuk bangkit dari futur, continue nuntut ilmu. Kalau dia mulai meninggalkan majelis ilmu atau dia nuntut ilmu tidak serius, ini mudah membuat dia untuk terjerumus dalam futur. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberi hidayahnya kepada kita, dan kalaupun kita terjebak dalam dosa segera kita beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjebak dalam futur, semoga Allah memudahkan kita untuk bangkit dari futur tersebut dan Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.